Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Ali dari SMK Negeri 3 Sukabumi, calon guru penggerak angkatan 11. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil tugas ruang kolaborasi modul 3.2 yang mana saya berada di kelompok 3 bersama Bu Dewi, Pak Yoga, dan Pak Iqbal. Dalam tugas ruang kolaborasi modul 3.2 mengenai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, kami kelompok 3 menyusun presentasi untuk dipaparkan dalam ruang diskusi di dalam Google Meet bersama kelompok yang lainnya. Tujuan pembelajaran khusus: calon guru penggerak dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Identifikasi aset atau modal utama dan pemanfaatannya di setiap jenjang pendidikan. Pada diskusi kelompok 3, kami memunculkan ide dalam diskusi mengenai kegiatan yang akan diusulkan. Dari saya mengenai panen karya, dari Pak Yoga mengenai ekstrakurikuler, dari Pak Iqbal mengenai outing kelas, dan dari Bu Dewi mengenai puncak topik. Kegiatan yang dipilih: panen karya kegiatan P5. Kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 di sekolah merupakan program pengembangan karakter yang dirancang untuk menanamkan dan memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam diri siswa melalui pengalaman belajar yang kontekstual, kreatif, dan interaktif. Program ini menekankan keterampilan hidup seperti gotong royong, kemandirian, dan kebinekaan, sehingga siswa mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki kesiapan menghadapi tantangan di masa depan. Kegiatan yang dipilih yang kedua, ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler pilihan di sekolah merupakan salah satu sarana pendukung bagi siswa yang menggali potensi yang dimiliki setiap anak. Biasanya meliputi berbagai aktivitas yang mendukung minat, bakat, dan pengembangan karakter siswa di luar jam pelajaran formal. Ekstrakurikuler pilihan ini tidak hanya bermanfaat dalam pengembangan minat, tetapi juga melatih soft skill siswa seperti disiplin, kepercayaan diri, dan kemampuan bekerja dalam tim. Program kegiatan ekstrakurikuler pilihan meliputi bidang olahraga, seni, dan bahasa. Adapun kendala terdapat pada aspek untuk tiap opsi ekstrakurikuler diantaranya adalah: 1. Tiap bidang ekstrakurikuler harus dibimbing oleh pelatih ahli di bidangnya. 2. Beban biaya pembimbing dari luar cukup mahal. 3. Minat siswa yang bervariasi terhadap pilihan ekstrakurikuler. Ada 7 aset utama untuk menopang dua kegiatan yang tadi dijabarkan. Yang pertama, modal manusia. Kedua, modal sosial. Ketiga, modal politik. Keempat, modal agama dan budaya. Kelima, modal fisik. Keenam, modal lingkungan atau alam. Dan ketujuh, modal finansial. Modal manusia: kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, murid, orang tua, komite sekolah, dan masyarakat. Kepala sekolah: manfaat kepala sekolah adalah peran aktif dalam memimpin pengajaran, pengelolaan sumber daya, menciptakan budaya sekolah yang positif, serta membuat kebijakan penting. Guru: manfaat guru berperan aktif dalam menyampaikan pengetahuan dan keterampilan, membimbing perkembangan sosial dan emosional siswa, serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Tenaga kependidikan: manfaat tenaga kependidikan adalah berperan aktif dalam mendukung proses pendidikan dengan mengelola administrasi, menyediakan dukungan teknis, dan memastikan kelancaran operasional sekolah. Murid: manfaat murid adalah berperan aktif dalam mengikuti proses pembelajaran untuk memperoleh ilmu dan keterampilan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah, memberikan umpan balik kepada guru, sekolah, serta berkontribusi pada komunitas melalui kolaborasi dan interaksi sosial. Orang tua: manfaat orang tua adalah berperan aktif dalam mendukung pendidikan anak dengan terlibat aktif, berkomunikasi dengan guru, memberikan dukungan emosional, dan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah.
Komite sekolah. Manfaat komite sekolah adalah berperan aktif dalam mendukung pengembangan sumber daya sekolah dengan meningkatkan kemitraan dan memperluas keterlibatan orang tua serta komunitas yang membantu memastikan pengelolaan sumber daya yang efektif. Masyarakat. Manfaat masyarakat adalah berperan aktif dalam mendukung sekolah dengan keterlibatan dalam kegiatan, penyediaan informasi dan pengalaman praktis, partisipasi masyarakat memperkaya pembelajaran, mendukung pengembangan siswa dan meningkatkan kualitas pendidikan. Strategi pemanfaatan modal manusia. Guru berperan sebagai mentor yang membimbing siswa selama proses kegiatan P5 dan ekstrakurikuler. Dalam panen karya, guru dapat membantu siswa menggali nilai-nilai Pancasila melalui karya mereka dan mendorong refleksi pribadi siswa terhadap setiap kegiatan yang dilakukan. Pemberian peran kepada siswa seperti menjadi panitia pelaksana atau ketua kelompok, melatih tanggung jawab dan keterampilan kepemimpinan mereka. Ini sejalan dengan tujuan P5 di mana siswa diharapkan bisa berperan aktif dalam menyusun, menjalankan, dan menilai kegiatan yang dilakukan. Modal sosial, kepanitiaan sekolah, memperkuat kolaborasi dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan sekolah. KKG dan MGMP, meningkatkan keterampilan dan kualitas pembelajaran melalui berbagai pengetahuan antar guru atau menyelaraskan standar pengajaran dan penilaian antar guru dalam satu mata pelajaran. MOU dengan pihak terkait, memperluas dukungan dan sumber daya eksternal untuk meningkatkan mutu pendidikan. Strategi pemanfaatan modal sosial, platform media sosial bisa menjadi alat penting yang mempromosikan panen karya dan kegiatan ekstrakurikuler. Membuat akun khusus untuk mempublikasikan karya siswa dapat menarik perhatian dari komunitas yang lebih luas dan membangun kebanggaan kolektif. Media sosial juga dapat dijadikan ruang untuk kolaborasi dan pertukaran ide antar sekolah atau sebagai cara untuk menambah dukungan dari pihak eksternal. Dalam kegiatan ekstrakurikuler, penting untuk mengembangkan kelompok atau komunitas berdasarkan minat seperti klub seni, olahraga, atau sains. Ini memungkinkan siswa untuk saling mendukung, belajar dari satu sama lain, dan membangun rasa kebersamaan. Kelompok-kelompok ini dapat berperan besar dalam acara panen karya, berkontribusi dengan karya sesuai keahlian mereka. Modal politik. 1. Kebijakan kepala sekolah, memperkuat legitimasi kebijakan yang mendukung inovasi dan perubahan positif di lingkungan sekolah, serta meningkatkan dukungan dari pemangku kepentingan. 2. Sinergitas dengan pihak pemerintahan setempat, memudahkan akses ke sumber daya, kemitraan, dan program-program pemerintah yang dapat menunjang kualitas pendidikan dan pembangunan sekolah. 3. Ketentuan kurikulum nasional, memastikan penerapan kurikulum sesuai standar nasional dengan dukungan penuh dari regulator sehingga tercapai pemerataan mutu pendidikan di berbagai wilayah. Strategi pemanfaatan modal politik, mengajak dinas pendidikan setempat untuk terlibat secara langsung dalam panen karya bisa memberikan dampak positif. Dukungan dari dinas memungkinkan akses ke sumber daya pendidikan tambahan, publikasi, dan kesempatan untuk menjadikan acara ini sebagai contoh atau standar bagi sekolah lain. Pendekatan kepada pemerintah daerah seperti wali kota atau kepala dinas pendidikan untuk hadir atau mendukung acara panen karya bisa menambah nilai acara. Dengan kehadiran mereka, kegiatan sekolah bisa lebih dikenal luas dan mungkin mendapat fasilitas atau bantuan dana dari pemerintah. Selain itu, dukungan dari pemerintah daerah bisa membuka akses lebih luas pada fasilitas publik, seperti gedung pertemuan untuk pameran karya siswa. Modal agama dan budaya, karakteristik masyarakat yang religius dan budayawan yang ada di sekitar. Mendukung terbentuknya nilai moral dan budaya positif di sekolah, serta memperkuat pendidikan karakter bagi siswa. Guru praktisi seni, meningkatkan apresiasi siswa terhadap seni dan budaya lokal, serta menumbuhkan kreativitas melalui pembelajaran berbasis pengalaman langsung. Tempat peribadatan, memberi ruang bagi pendidikan karakter dan spiritual yang memperkuat kesadaran siswa akan nilai-nilai moral dan toleransi. Tempat kebudayaan seperti museum, menyediakan sarana pembelajaran langsung yang memperdalam pemahaman siswa
tentang sejarah dan budaya, serta memperkaya wawasan mereka terhadap warisan budaya lokal dan nasional. Strategi pemanfaatan modal agama dan budaya mengarahkan siswa untuk memasukkan nilai-nilai agama seperti kejujuran, kesederhanaan, atau saling menghargai dalam karya mereka. Misalnya, karya seni, puisi, atau naskah drama dapat terinspirasi dari ajaran atau cerita yang berakar pada nilai agama yang relevan. Memilih tema kebudayaan lokal sebagai inspirasi untuk karya siswa akan memberikan nilai tambah. Misalnya, karya seni, musik, tari, atau pameran yang mengangkat cerita rakyat, pakaian tradisional, atau simbol-simbol budaya lokal. Hal ini tidak hanya memperkenalkan budaya kepada siswa, tetapi juga memperkuat identitas dan kebanggaan terhadap budaya sendiri. Modal fisik. 1. Aset infrastruktur. Mendukung kelancaran aktivitas belajar mengajar dan meningkatkan kenyamanan serta aksesibilitas bagi seluruh warga sekolah. Contoh, jaringan internet, lapangan olahraga, peralatan kelas, papan tulis, dan lain-lain. 2. Aset bangunan. Memastikan tersedianya ruang yang aman dan memadai untuk berbagai kegiatan pendidikan, sehingga proses belajar lebih efektif dan kondusif. Contohnya, ruang kepala sekolah, ruang kelas, ruang guru, kantin, UKS, dan lain-lain. Ketentuan fisik penunjang kurikulum nasional mengarahkan penggunaan fasilitas secara optimal agar sesuai dengan standar nasional, memperkuat implementasi kurikulum yang berkualitas dan merata. Strategi pemanfaatan modal fisik. Ruang kelas yang kosong atau tidak dipakai bisa diubah menjadi ruang galeri sementara untuk memamerkan karya siswa. Setiap ruangan bisa menampilkan tema yang berbeda sesuai karya P5. Dekorasi sederhana seperti papan pajangan atau bingkai foto dapat membantu menciptakan suasana yang menarik. Menyediakan ruang khusus untuk kegiatan ekstrakurikuler seperti ruang musik, studio seni, atau ruang klub akan memberi siswa fasilitas yang memadai untuk berlatih dan berekspresi. Ruangan-ruangan ini bisa didekorasi sesuai dengan tema ekstrakurikuler, misalnya mural atau pajangan yang relevan. Modal lingkungan atau alam. 1. Lahan tanah. Memberikan fleksibilitas dalam pengembangan fasilitas dan ruang belajar yang menunjang kegiatan sekolah. 2. Lahan hijau. Menyediakan area yang mendukung kesehatan dan kenyamanan serta berkontribusi pada pembelajaran berbasis lingkungan. 3. Memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah. Menyediakan sumber belajar langsung yang memperkaya pengalaman siswa dan menumbuhkan kesadaran terhadap keberlanjutan lingkungan. Strategi pemanfaatan modal lingkungan atau alam mendorong siswa membuat karya yang mengangkat tema pelestarian alam atau perubahan iklim, seperti poster, lukisan, atau fotografi alam. Tema ini dapat menambah kesadaran siswa terhadap isu-isu lingkungan serta menginspirasi mereka untuk lebih peduli pada lingkungan sekitar. Membentuk klub pecinta alam sebagai ekstrakurikuler yang berfokus pada kegiatan konservasi lingkungan, seperti bersih-bersih lingkungan sekolah, penanaman pohon, atau kampanye daur ulang. Ekstrakurikuler ini mendukung siswa untuk menerapkan nilai kepedulian lingkungan secara langsung. Modal finansial. 1. Dana bantuan operasional sekolah. Menjamin kelancaran kegiatan sekolah sehari-hari dan pemeliharaan fasilitas agar lingkungan belajar tetap optimal. 2. Dana sosial dari masyarakat atau partisipasi masyarakat. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pendidikan serta mendukung program-program yang memperkaya pengalaman siswa. 3. Dana sponsor. Menyediakan tambahan sumber daya untuk inovasi dan pengembangan program, memperluas peluang pembelajaran dan kegiatan siswa. Strategi pemanfaatan modal finansial. Menyisihkan anggaran khusus dari dana BOS atau sumber internal sekolah untuk mendukung kegiatan panen karya. Dana ini dapat digunakan untuk kebutuhan dasar seperti dekorasi, alat, dan bahan, serta biaya teknis lainnya. Dengan alokasi dana yang memadai, kualitas kegiatan dapat ditingkatkan dan perencanaan dapat berjalan dengan lancar. Beberapa ekstrakurikuler seperti klub, musik, atau olahraga membutuhkan alat khusus yang memerlukan biaya besar. Orang tua bisa diajak bekerja sama, misalnya dalam bentuk kontribusi sukarela atau peminjaman peralatan. Kerjasama ini membantu meringankan biaya pengadaan alat
dan memberikan dukungan kepada siswa. Kesimpulan dari pengelolaan sumber daya dalam kegiatan panen karya dan ekstrakurikuler adalah bahwa pemimpin yang efektif mampu memaksimalkan 7 modal utama secara sinergis untuk mencapai hasil pendidikan yang unggul. Modal manusia berperan sebagai aset utama dalam memberdayakan tenaga pendidik dan siswa untuk mengembangkan potensi kreatif dan keterampilan yang relevan. Modal sosial memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan, menciptakan jaringan dukungan yang memperkaya proses pendidikan. Dengan modal politik, pemimpin dapat merumuskan kebijakan yang memperkokoh kebijakan sekolah dalam kegiatan pembinaan karakter dan keterampilan. Sementara itu, modal agama dan budaya menghadirkan nilai-nilai moral, tradisi yang mengakar yang memperkaya dimensi pendidikan karakter siswa. Modal fisik dalam bentuk infrastruktur dan fasilitas menjamin tersedianya sarana yang aman dan layak bagi kegiatan ekstrakurikuler sehingga mendukung kualitas pembelajaran. Modal lingkungan dan alam memberikan pengalaman langsung dan edukatif bagi siswa untuk mencintai alam, meningkatkan kesadaran ekologi, serta memanfaatkan sumber daya lingkungan sebagai media belajar. Terakhir, modal finansial yang stabil memungkinkan alokasi anggaran yang memadai untuk berbagai program inovatif dan pembinaan siswa, mendukung keberlanjutan dan pengembangan kegiatan sekolah. Secara keseluruhan, pengelolaan 7 modal ini menciptakan lingkungan pendidikan yang holistik, harmonis, dan berdaya saing tinggi, di mana setiap sumber daya terintegrasi secara optimal untuk mendukung pencapaian visi dan misi pendidikan yang berkelanjutan. Sekian pemaparan presentasi ruang kolaborasi modul 3.2 mengenai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Dan presentasi ini merupakan hasil diskusi dari kelompok 3, yang mana ada saya, Bu Dewi, Pak Yoga, dan Pak Iqbal. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan dapat memberikan inspirasi dan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.